Pada kesempatan siang hari ini, sahabat, biasanya Abah jam 2 setiap hari Jumat ya adalah mengadakan kajian karena tapi pada siang hari ini barangkali Abah ingin berbagi ya, sharing dengan pengalaman hidup yang Abah alami dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman tentang magnet rezeki ya sesungguhnya yang barangkali sekarang lagi booming ya, sedang viral. Bagaimana menarik rezeki dengan energi kuantum ya. Bagaimana menarik rezeki dengan pikiran kita, kekuatan pikiran kita. Kekuatan pikiran kita, sahabat, lebih dahsyat daripada kekuatan tenaga kita. Hari ini mungkin sedang berkembang adalah tentang bagaimana manusia adalah belajar menggunakan energi kuantum, adalah merupakan frekuensi, vibrasi, dan resonansi ya. Dan di dunia barat sudah lama, sahabat. Sesungguhnya kalau Abah ya sampaikan bahwa justru Islam lah yang lebih dahulu bicara tentang itu. Maka oleh karena itu barangkali ya ini adalah penting untuk kita share, untuk kita berbagi. Tapi sebelum Abah kisahkan bagaimana konsepnya, Abah membuatnya adalah sebuah singkatan STS, adalah sadar, adalah tenang, dan senang. Nah inilah yang maka nanti ke depannya yang harus dibangun dalam pikiran kita adalah sadar, tenang, dan senang. Karena setiap orang merindukan senang, tapi senang tidak akan muncul adalah tanpa tenang. Dan tenang adalah akan muncul dari sadar. Maka disinilah ada energi dahsyat dari Allah. Allah dalam Al-Quran, sahabat, menyuruh kita banyak duit. Allah menyuruh kita kaya tanpa kerja sebetulnya. Silakan bahwa dalam Al-Quran itu sebetulnya kita tidak disuruh bekerja sebetulnya. Karena rezeki itu adalah urusan Allah yang dijamin oleh Allah. Tetapi kemudian manusia adalah kehilangan kesadaran. Malah akhirnya menggunakan tenaga fisiknya dari semua. Maka perlambang daripada binatang, ya sahabat, yang selalu bekerja itu adalah dengan tenaganya. Perbedaan kita dengan binatang adalah pada akal. Ya. Maka lihat bagaimana seekor kerbau, seekor sapi yang ditarik, dituntun oleh anak kecil. Dia seolah-olah memiliki menggunakan tenaga fisiknya. Maka sekarang ini adalah postmodern, disebutkan oleh Profesor Stella adalah postmodern, di mana adalah menarik rezeki dengan pikiran. Dan oleh karena itu supaya menumbuhkan keyakinan pada kalian, Abah akan menceritakan apa yang sudah Abah alami sekian puluh tahun ini adalah barangkali karena kalau menurut Abah sekarang bukan waktunya lagi memberikan ikan ya. Tapi Abah ingin berbagi adalah kepada kail tadi semua. Kalau seandainya memberikan ikan, maka hari ini Abah rasakan sendiri tidak. Setiap hari bertambah orang-orang yang harus kita support gitu kan tadi. Tapi barangkali dengan banyaknya yang bertanya, maka Abah ingin berbagi adalah bagaimana Allah dalam Al-Quran. Demikian pula adalah Rasulullah SAW. Dan bagaimana Nabi Sulaiman itu kaya raya bahkan tanpa punya PT, tanpa punya perusahaan tadi ya sesungguhnya. Dan disinilah sebetulnya energi yang harus kita bangun dulu. Maka ada bagian-bagian dari diri kita yang harus kita aktifkan ya. Maka selama ini kita adalah dalam melakukan hubungan kita dengan Tuhan, sahabat, hanya menggunakan adalah tenaga dari semua. Adapun adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan ibadah, sholat tidak tersambung. Sholawat tidak tersambung dengan Rasulullah. Dan dengan alam ini adalah alam bawah sadar kita adalah tidak tersambung tadi semua. Maka dalam waktu ada sekian tahun ini sahabat, bahkan sebetulnya Abah sudah membangunnya lama. Bahkan Abah sudah menguji Allah dimanapun berada. Pernah Abah meminta ingin makan dengan pete adalah dengan sambal terasi di Jerman Timur.
Abah menguji Allah adalah di Belanda ingin makan jengkol muda dengan terasi. Hanya menggunakan pikiran tadi semua. Barangkali dari sekian ribu orang yang datang ke Abah, hampir semuanya adalah ingin solusi tentang rizki. Tetapi dia tidak tahu cara bagaimana. Sesungguhnya Allah begitu gamblang dalam Al-Quran menjelaskan. Sampai ada Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mahroza itu jalan keluar tadi semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa Allah akan adalah bagi orang yang tawakal kepada Allah. Nah, bagaimana nanti sholatnya bernilai hudur tadi semua, sehingga menimbulkan frekuensi, ada hubungan antara abid dan ma'bud. Ini kuncinya sebetulnya. Silahkan di agama apapun sama pada dasarnya. Di Hindu, di Buddha, mereka malah lebih canggih daripada Islam. Islam ritualnya banyak, tapi ketersambungan dengan zat yang yang maha berkuasa ini adalah justru Islam ketinggalan tadi semua. Oleh karena itulah Islam kehilangan jejak. Hanya sibuk ritual, tetapi tidak tumbuh keyakinan tadi semua. Ya. Nah, inilah yang Abah ingin ajak sahabat, bahwa dahsyatnya, dan Abah tahun 2005 berhenti bekerja sebagai presiden direktur di sebuah perusahaan Perancis dengan gaji 85 juta, dan Abah berhenti, resign. Dan pada saat itu setiap akhir tahun ada bonus 300 juta yang siap menunggu. Tapi Abah keluar. Tetapi disitulah Abah menggunakan pikiran. Karena tadi sudah tumbuh keyakinan dalam Al-Quran, kata Allah, bumi ini untuk orang-orang yang untuk orang soleh. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan memberikan rizki yang luas. Rizki yang dikatakan oleh Allah adalah dengan rizki yang mayyasha, sekehendak kita. Nah, inilah yang barangkali ini adalah episode pertama. Abah menyebutnya adalah STS. Karena kalau menurut Abah, membantu semakin banyak manusia tidak akan bisa tadi semua. Sedemikian pula Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sahabat, karena saking kayanya memberi makan seluruh makhluk ya tadi semua. Sampai satu saat Nabi Sulaiman meminta pada Allah, Allah suruh cuti untuk memberikan rizki makhluk Allah yang ada di laut. Tapi disinilah sesungguhnya sebanyak apapun harta manusia tidak akan bisa menyenangkan manusia. Dan inilah yang Abah ingin bangun adalah kesadaran daripada kalian dulu. Makanya STS, sadar, kemudian tenang, barulah senang itu akan ada dari tenang. Tenang itu ada dari sadar. Sadar tentang kita, ada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tadi silakan dengan agama apapun sama. Pada dasarnya percaya kepada innama ilahukum ilahu wahid, kepada zat yang maha memiliki kekuasaan. Tadi semua. Semuanya Al-Quran, sahabat. Mereka menggunakan Al-Quran. Mereka lebih dahulu menggunakan Al-Quran. Maka sekarang dengan energi kuantum, ya, merupakan metafisik, tetapi justru lebih dahsyat daripada fisik. Anda bisa menyaksikan pada saat orang di hipnoterapi. Pada saat dia ditumbuhkan keyakinan pada tertentu, maka pikiran kita, nah disinilah akhirnya kita punya general, kita punya pikiran yang tidak digunakan oleh kita. Malah disinilah kemudian kita punya supir adalah kolbu, jiwa. Nah, jiwa kita tidak bisa menjadi supir karena pada saat kita berhubungan dengan Tuhan adalah sholat tidak tersambung tadi semua. Kemudian zikir tidak tersambung. Kemudian sholawat tidak tersambung juga pada Rasulullah tadi semua. Maka orang-orang sana, sahabat, sudah. Maka Hawking, ya, seorang profesor ahli fisika, beliau menemukan fisika kuantum. Nah, inilah sebetulnya adalah mereka justru lebih mengimani kekuatan dahsyat yang goib daripada kita. Daripada kita yang seharusnya lebih dahulu menguasai teknologi itu. Nah, kedepannya sahabat, bekerja fisik itu adalah tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar. Apa yang bisa dikerjakan dengan fisik? Lihat, pada saat kita ingin bergerak pada satu tempat, fisik ini membutuhkan ongkos, membutuhkan kendaraan. Tapi pikiran kita, general kita adalah kita bisa langsung kita berhubungan begitu cepat. Itulah zikir, itu diartikan kilat adalah buruk, karena kita bisa berhubungan dengan
dengan siapapun, dimanapun, secepat kilat, secepat pikiran. Tadi semua. Disinilah dasarnya adalah pikiran. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran banyak. Tadi, maka kalau soal rizki, sahabat, maka membaginya adalah ulama, ada madmun, maksum, tadi adalah mamluk. Tetapi rizki yang dasar itu justru Allah yang nggak nyuruh kita bekerja. Tak satu pun ayat dalam Al-Quran, bekerjalah kamu, gitu. Nggak ada. Tadi semua. Justru disinilah sesungguhnya, bahkan Allah menyuruh kita kaya dalam Al-Quran. Allah menyuruh kita berkuasa dalam Al-Quran. Bahkan Allah nyata-nyata, nanti Abah sebutkan suratnya dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya bumi ini hanya untuk orang mereka yang soleh. Nah, soleh itu bukan sholat, bukan puasa. Tapi soleh itu bagaimana? Ya inilah sesungguhnya adalah sholat, dari kata sholat adalah bagaimana ketersambungan. Sebagaimana Nabi bersabda adalah, la sholata illa bihuduril qalbi. Nah, makna sholat harus diluaskan tadi semua. Maka Abah menyaksikan mereka-mereka yang sudah menggunakan pikirannya dan piranti dalam diri, sahabat. Kenapa kita dalam Quran ada istilah nafas, nufus, anfas, tanapas. Nah, disitulah sesungguhnya kekuatannya. Bagaimana sesungguhnya adalah kolbu kita punya otak. Ada neuron, ya, ada otak. Dan kemudian juga akal kita juga, otak kita juga punya neuron. Otak itulah tadi semua, ya. Sehingga pengendalinya semuanya adalah di situ. Dia datang sebagai supir, cuma sayang supirnya adalah supir yang tidak dikendalikan. Nah, inilah persoalan kita. Supir yang liar tadi semua. Pikiran itu supir tadi semua. Maka Abah barangkali sedikit dulu adalah, karena kalau seandainya Abah harus membantu setiap orang nih, ini bukannya Abah tidak mau membantu ya. Tapi kalau seandainya selalu memberikan ikan tadi semua, kita maaf ya, mungkin sedikit Abah buka untuk memberikan motivasi, bukan untuk ria dan ujub, bahwa kita dalam waktu 3 tahun ini sudah membangun 26 pondok pesantren. Kita nggak usah punya pondok pesantren, tadi semua. Orang datang nanya ke Abah, Abah apa usahanya? Abah nggak punya usaha, tadi semua ya, tadi semua. Dari 26 pondok pesantren yang kita renov, ada majelis, ada pondok, ada apa gitu semua. Dan di situ ada 8 yang kita bangun dari nol, dari semua ya. Artinya bahwa sesungguhnya bahwa Abah takut menyampaikan ini, takut menjadi angan-angan pada orang. Tetapi karena begitu banyaknya yang minta tolong bantuan, tapi kan ayo kalau hanya diberikan ikan terus, nggak selesai-selesai ini urusan gitu kan tadi. Nabi Sulaiman aja menyerah gitu kan tadi. Pelajaran dari Nabi Sulaiman itu menunjukkan kita tidak bisa memberikan ikan seterusnya. Karena harus memberikan kailnya tadi semua. Dan kailnya sahabat, itu luar biasa di dalam Al-Quran. Luar biasa sesungguhnya. Karena disitulah kita ada jiwa, ada pikiran, akal. Nah, disitu bagaimana antara nafas, tadi nufus, anfas, dan tanafas. Inilah ada tanafas pada otak kita, ada napas pada hidung kita, pada mulut kita, ada ampas pada hidung kita, nafas pada mulut, hidung pada ini, dan ada nufus pada jantung. Jadi selama ini sahabat, dulu sekian lama bahkan ulama mengatakan bahwa pusat kendali kolbu itu ada pada hati. Ternyata tidak. Sekarang dengan ditemukannya oleh ilmu pengetahuan, dan sekarang sudah syuhrah bahwa sesungguhnya kolbu kita ada pada jantung tadi semua. Karena jantung itu satu individu yang dia bisa memompa. Inilah yang sesungguhnya yang membulak-balikan manusia. Dan jantung itu sahabat seperti bandul jam tadi semua. Di sinilah jantung itu adalah jiwa. Maka kalau ininya beres, nah inilah pertama adalah dapatkan dulu rizki sadar. Karena sebelum senang itu sadar dulu. Tadi semua ya. Bahkan maaf ya, mungkin Abah juga dalam 2 tahun ini sudah membangun bedah rumah, ada 19 rumah ya. Memang tidak banyak ya, paling sampai 50 juta. Paling banyak 75 juta, tapi ya lumayan tadi semua kita bisa berbuat. Tapi kalau terus kita ini yang numpuk di proposal di Abah itu begitu banyak. Mereka begitu datang ke Abah, Abah sebetulnya pengusaha, bukan. Abah itu tahu masyarakat sini maka suka bingung. Itu Abah dari dulu hanya duduk kerjanya. Tadi semua. Tapi pikiran ini yang bekerja, energi kuantum ini yang dihadirkan tadi semua ya. Maka kata Abah hati-hati dengan don, dengan sangkaan.
Nah inilah yang Abah sering bilang tentang kosong dan lain sebagainya. Dan barangkali sekarang akan lebih diformulakan. Mungkin barangkali pertemuan kali ini Abah lebih disclaimer dulu. Supaya kalian sadar dulu tentang adanya ilmu ini. Karena semuanya diawali dengan awareness. Awareness, kesadaran. Nanti ada, barulah kita ada interest, nanti adalah tertarik, adoption, tadi semua ya. Itu teori adopsi sesungguhnya. Bahwa ada sesuatu kekuatan dahsyat pada diri kita. Karena kita ini siapa gitu kan tadi semua. Maka hati-hati dengan ucapan tadi semua. Karena ucapan kita itu akan, maka tadi katakan, segala sesuatu nasib yang buruk itu akibat perbuatan buruk. Akibat perbuatan buruk itu dari ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk itu datang dari jenderal tadi semua. Dari otak jenderal yang tidak dikendalikan oleh supirnya. Jantung tadi semua. Nafas, nufus, anfas, napas, tanapas di otak. Dia berkomunikasi sesungguhnya. Itulah yang selalu membisik kepada kita. Yuwaswisu itu yang sering membuat ragu, sering kadang-kadang membuat yakin. Itulah sesungguhnya manusia, karena dia tidak mampu mengendalikan tadi unsur nuro atau otak yang ada pada jantungnya. Karena di sini itu ada alat untuk melihat, alat untuk mendengar. Itu kata Allah, lahum kulubun la yabqahuna biha. Maka akibatnya walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasmauna biha. Akhirnya di sini ada telinga, ada mulut, ada otak di sini itu, di jantung. Makanya kenapa hidup kita itu itu sebetulnya bandul jam. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Pada saat kamu ke kanan, berarti kamu adalah bersama dengan nur, tapi pada saat ke kiri, bersama dengan nar. Nah, pada saat ke kiri, sahabat, jantung berdebat, nufus tadi berkomunikasi adalah dengan tanafas, yang ada di otak kita. Disitulah, maka buruk, baik, semua adalah akan muncul. Tadi semua. Maka disinilah Abah ingin mengajak, maka amaliyahnya bagaimana? Tadi istighfarnya bagaimana? Karena tadi Allah katakan dengan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama. Dengan Allah mengisahkan tentang Allah akan turunkan hujan. Tapi isyarah Allah hujan itu rizki, sahabat. Tadi semua. Kemudian Allah juga berkata tentang surga, kemudian sebagainya. Nanti kita akan baca ayatnya, tapi mungkin pertemuan kali ini Abah akan disclaimer dulu supaya menimbulkan dulu keyakinan. Abah menceritakan ini hanya untuk menumbuhkan keyakinan bahwa sesungguhnya adalah kita bisa merubah nasib kita dengan berpikir, dengan menggunakan kuantum tadi semua. Energi yang sesungguhnya adalah bukan fisik, adalah metafisik tapi dahsyat luar biasa. Nah, itulah kenapa sekarang banyaklah dengan ilmu hipnoterapi. Hipnoterapi adalah menggunakan adalah bukan fisik tadi semua. Mengangkat sesuatu dengan pikiran tadi semua. Membuat diri kita bisa dengan pikiran tadi semua ya. Karena kita ini adalah something tadi semua, bukan nothing tadi semua. Itu tadi semua. Nah, inilah yang harus dibangun dulu oleh kita. Nah, dari tahun 2005, 2006 Abah, maka akhirnya waktu bekerja dulu sebagai presiden direktur tidak pernah keliling dunia. Nah, makanya sekarang gitu bisa keliling dunia tadi semua ya. Nah, inilah sahabat dahsyatnya pikiran kita. Tapi tadi maka kemudian juga Abah juga membangun majelis ya. Tadi semua habis 2,5 miliar hanya dengan awal hanya pegang uang. Nah, disinilah kuncinya. Kita tidak pernah lagi terjebak melakukan sesuatu itu karena angka tadi semua. Nah, nanti dalam prakteknya juga kita bukan lagi berpikir tentang angka. Selama ini kita selalu mencari angka. Coba sekarang rubah tadi semua. Bagaimana dengan apapun yang, makanya tadi, jangan tulul amal. Islam melarang berhayal. Tidak boleh. Tempatkan segalanya. Ya, dengan tempat yang optimum dengan pikiran yang pas tadi semua. Ya, tadi semua. Realistik. Dan kalau menurut Abah ini adalah sangat matematik. Artinya apa? Eksak, sangat eksak. Tadi semua. Pikiran kita itu jangan dikira nggak eksak. Tadi semua. Bahkan lebih eksak daripada yang kamu lakukan dengan fisik. Tadi semua ya. Inilah sesungguhnya nanti ke depan sahabat. Kekuatan itu pada situ. Kekuatan pada pikiran. Tadi semua. Bukan kekuatan pada fisik. Kekuatan fisik itu milik binatang. Milik sapi, milik kebo. Tadi semua. Tapi kita sebagai manusia.
adalah, itulah kenapa sahabat, dunia membuktikan pada saat alam melengkapi adalah seperti cicak, toke bisa berjalan di atap, manusia bisa menggunakan adalah pikirannya menciptakan sesuatu. Pada saat alam, ikan bisa menyelam di dasar laut adalah dengan menggunakan oksigen yang ada di bawah tadi semua. Tetapi pikiran kita adalah justru manusia bisa menciptakan kapal selam, kata Abah. Ini sudah bukti, mereka yang menciptakan itu datang dari pikiran, menggunakan apa yang ada tadi semua, ya. 2025 Abah berhenti dengan gaji 85 juta, banyak orang yang bingung, ngapain berhenti gitu kan tadi semua. Nah, disinilah Abah sudah memahami konsep pada dasarnya, bukan masalah badan yang harus bergerak, tapi adalah bagaimana adalah how we manage kita ada our mind tadi semua, ya. Adalah the thinking is be careful with your thinking, hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu bisa membuat kamu seseorang atau menjadi someone atau no one tadi semua, ya. Inilah sesungguhnya yang membuat tadi semua. Maka sholat tidak berdampak, dzikir tidak berdampak, amaliyah tidak berdampak karena tadi. Tapi Abah ingin mengajak, kalaupun nanti ada amaliyah, bukan amaliyah itu ingin mengejar apa yang kamu pikirkan, tapi amaliyah itu adalah karena tadi landasan sadar itu di sini dulu, kolbu. Tapi kalau kolbunya juga walaupun dipakai zikir, dipakai manakib, dipakai khotaman, tapi tidak hudur Allah tadi dalam sholat tidak sholat, tidak menjadi doa untuk menyambungkan kita dengan zat. Ini udara ini kosong, tapi bukan kosong sahabat. Ini kan HP Abah dengan kalian yang jauh di mana tidak tersambung, tapi dengan udara inilah. Nah, udara ini tidak kosong sesungguhnya. Nah, inilah ada energi yang dahsyat sebetulnya, maka dicampurkan dengan nafas, nufus, anfas, dan tanapas. Bahkan bukan hanya dunia kalau menurut Abah dengan jalan ini, termasuk juga adalah kebahagiaan akhirat tadi semua, ya. Karena tidak ada surga yang di sono kecuali adalah surga yang kau nikmati di sini tadi semua, ya. Maka tinggal mau tadi syaratnya tadi adalah bagaimana kita jangan terlalu berpikir terlalu jauh tadi semua. Tetapi bagaimana menggunakan pikiran sebagai jenderal dan menggunakan hati sebagai adalah raja yang menggunakan jenderal, sehingga tadi tersambunglah siklus napas, nufus pada jantungmu. Jadi hati-hati juga buat orang dikir sekarang dikiranya adalah hati itu, kolbu itu pada hati. Tidak. Hati itu pada jantung. Pantes sekarang Abah menemukan pada saat kaukabun duriyun yukodumin sajarotin itu oleh Sunan Kalijogo diumpamakan dengan ketupat. Nah itulah ketupat itu yang harus dibereskan. Maka lebaran dengan ketupat itu lakukan papat supaya lebar. Pertama sadar itu hatinya lebar. Supaya lebar. Kalau udah lebar, dia insya Allah akan lebur tadi. Udah lebur apa? Leburkan di sini adalah perasaan kecil, perasaan tadi semua. Karena disinilah merupakan nupus, alat komunikasi dengan tanafas, tapi lewat napas dan anpas. Nah itu perputaran. Karena hidup kita itu lewat 4 itu. Anpas, tanafas, nupus adalah sama ampas tadi semua, tanapas. Tanapas di otak kita, nafas adalah di hidung kita, napas di mulut kita, kemudian napas. Nah disitulah ada sirrullah, ada nurullah kalau bahasa dikirnya. Tapi orang-orang sekarang dunia sahabat udah menggunakan nafasnya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bighairi dzikrillah fahuwal mayit. Maka apa yang bisa kamu lakukan kalau dirimu, jiwamu mayit? Mayit itu tidak bisa merubah apapun. Maka itulah kenapa manusia sekarang pasrah. Tadi seperti mayit tadi semua. Bukan demikian. Maka prinsip di dalam Jawa Barat sahabat ada lumampah ulah ngalengkah. Nah disinilah konsepnya. Bagaimana menggunakan Allah. Tapi syaratnya tadi ada frekuensi, ada vibrasi, baru ada resonansi tadi semua. Ya, buatlah frekuensinya. Tapi jangan lupa karena disitulah konsepnya kata baginda Nabi. Inna fi jasadi ibnu Adam lamudgotan. Faidah solahat solahal jasadu kulluh. Waidah fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya kolbu. Nah kolbu itu bukan di hati, tapi di jantung. Tadi semua ya. Maka dia seperti ketupat. Tadi semua harus lebaran. Supaya lebaran, setelah lebaran, maka kamu akan laburan.
leburan, laburan, baru luberan. Nah itu. Jadi rezeki itu datang dari luberan. Luberan tadi semua. Nah itu. Jadi selama ini Abah tidak mengerti, karena barusan Abah baru ketemu datang tamu yang mereka ahli dalam, yang istilah mereka adalah magnet rizki gitu kan. Oh, selama ini yang Abah lakukan ternyata magnet rizki gitu kan. Baru ngerti konsepnya. Maka menurut Abah, ya sudah, barangkali tadi semua. Karena seharusnya Allah udah nyuruh dalam Al-Quran. Kita harus kaya tanpa bekerja kok. Lihat ayat-ayatnya nanti. Tadi semua ya. Bahkan di dalam hikam pun syatoilah ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima duliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Orang yang mengejar-ngejar yang dijamin, melalaikan yang disuruh. Apa kata syatoilah? Buta. Kita ini selama ini telah buta, sibuk, ritual, tanpa ada spiritual. Tanpa ada frekuensi, tanpa munculnya. Tanpa frekuensi tidak akan ada vibrasi, dan tidak ada resonansi. Berbalik kepada kita tadi semua ya.